Bayangkan ini, kamu terjebak macet di Jakarta, motor di mana-mana, hujan mulai turun, jalanan rusak, lalu sebuah SUV kotak besar melaju di sampingmu, suara mesin berat, semua orang menoleh, kamera HP langsung keluar. Ini bukan SUV biasa, ini adalah pernyataan gaya hidup. Inilah 2026 Mercedes-AMG G63. Jangan skip, karena di video ini saya akan jelaskan apakah mobil ini benar-benar masuk akal untuk Indonesia atau hanya mahal dan berisik saja. Mercedes-AMG G63 2026 masih mempertahankan desain kotak ikonik yang langsung dikenali semua orang. Tapi di balik tampilan klasiknya, teknologi dan performanya jauh lebih modern. Mesin V8 AMG rakitan tangan kini dibantu sistem mild hybrid. Artinya tenaga tetap brutal, tapi lebih halus dan sedikit lebih hemat dibanding G63 generasi lama. Untuk pembeli Indonesia, harga itu penting. Di Indonesia, harga on the road diperkirakan sekitar 6,5 sampai 7,2 miliar rupiah tergantung opsi dan pajak. Di Jepang, harganya sekitar 4,5 miliar rupiah. Di Amerika Serikat, mulai sekitar 3,6 miliar rupiah. Di negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand, harganya bahkan bisa lebih mahal dari Indonesia karena pajak tinggi. Jadi Indonesia berada di posisi tengah, tidak murah, tapi juga bukan yang termahal. Sekarang soal konsumsi BBM, jujur saja, ini bukan mobil irit. Untuk pemakaian dalam kota seperti Jakarta atau Surabaya, konsumsi sekitar 5-6 km per liter. Di jalan tol dengan kecepatan stabil, bisa mencapai sekitar 8 km per liter. Sistem mild hybrid membantu saat stop and go, membuat akselerasi lebih halus dan sedikit mengurangi konsumsi BBM. Tapi tetap saja, ini SUV bermesin V8 besar. Kamu tidak membeli G63 untuk hemat BBM. Yang kamu dapat adalah kenyamanan dan rasa percaya diri saat berkendara. Performa di atas kertas memang terlihat ekstrim, tapi di dunia nyata sangat mudah dikendalikan. Di dalam kota, G63 terasa besar tapi stabil. Setirnya presisi untuk ukuran mobil sebesar ini, dan posisi duduk tinggi memberi visibilitas yang sangat baik. Polisi tidur, jalan rusak, genangan air, semua dilewati tanpa drama. Di jalan tol, injak gas sedikit saja, mobil langsung melesat. Menyalip truk atau bus terasa sangat mudah. Kamu tidak perlu memaksa mesin. Tenaga selalu siap, membuat perjalanan jauh terasa santai. Biaya perawatan memang tinggi, tapi cukup jelas dan konsisten. Di Indonesia, servis resmi Mercedes tentu lebih mahal dibanding SUV biasa. Rata-rata biaya perawatan tahunan bisa sekitar 80-120 juta rupiah tergantung pemakaian. Kabar baiknya, ketersediaan suku cadang cukup baik karena G-Class sudah lama populer. Dealer besar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan siap menangani mobil ini. Asuransi juga mahal karena nilai mobil tinggi. Asuransi all risk bisa mencapai 120-150 juta rupiah per tahun. Mahal, tapi wajar di kelas ini. Biaya kepemilikan juga termasuk ban dan rem. Bobot dan tenaga besar membuat ban lebih cepat habis dibanding SUV biasa. Rem AMG sangat kuat, tapi harganya juga mahal. Namun dari sisi ketahanan, G63 terkenal tangguh. Mobil ini tidak manja. Dengan perawatan yang benar, G63 bisa dipakai lama meski kondisi jalan Indonesia tidak selalu ideal. Nilai jual kembali adalah salah satu keunggulan terbesar AMG G63 di Indonesia. Mobil ini sangat kuat menahan harga. Setelah 3-5 tahun, nilainya masih tinggi dibanding banyak SUV mewah lain yang turun drastis. G-Wagon punya citra kuat, permintaan tinggi, dan unit terbatas. Itu membuat uangmu lebih aman. Sekarang bandingkan singkat dengan kompetitor. Range Rover Autobiography lebih nyaman dan lebih hemat BBM, tapi nilai jual kembali lebih lemah dan isu keandalan masih jadi kekhawatiran. Lexus LX 600 sangat andal dan nyaman untuk harian, tapi tidak punya aura dan performa seperti G63. BMW X7 M60 cepat dan modern, tapi lebih terasa sebagai SUV keluarga mewah. AMG G63 berada di kelasnya sendiri. Mungkin bukan yang terbaik di satu aspek saja, tapi sangat kuat di semua aspek yang penting bagi pembeli Indonesia.
Kenapa mobil ini cocok untuk jalan dan lalu lintas Indonesia? Ground clearance tinggi, aman saat banjir atau jalan rusak. Suspensi kuat dan bodi solid membuat pengemudi lebih tenang. Aura mobil ini juga membuat pengguna jalan lain lebih menghormati. Dan yang paling penting, nilai jangka panjangnya tetap kuat. Jadi siapa yang cocok membeli Mercedes AMG G63 2026 di Indonesia? Jika kamu mencari mobil paling nyaman atau paling irit, ini bukan pilihanmu. Tapi jika kamu ingin SUV yang bisa menghadapi macet kota, tol cepat, jalan rusak, hujan deras, dan tetap terlihat berkelas di depan hotel atau kantor, inilah jawabannya. Ini bukan sekadar kendaraan, ini adalah identitas. Jika review ini membantu kamu memahami sisi kepemilikan AMG G63 secara nyata, tekan tombol like sekarang. Jangan lupa subscribe untuk review mobil jujur yang fokus ke kebutuhan pembeli Indonesia. Aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, berkendara dengan aman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.